Selamat datang di Sigma Movie TV. Yuk bergabung dengan kami untuk berdiskusi seru, berbagi pendapat, dan menemukan teman-teman baru yang punya minat yang sama. Gimana jadinya kalau seseorang yang sudah mati bisa dihidupkan kembali, tapi bukan buat reuni keluarga ya, melainkan untuk dijadikan senjata perang. Teknik ini bukan cuma ngeri, tapi juga penuh kontroversi. Inilah Edo Tensei, salah satu teknik terlarang paling mengerikan di dalam dunia shinobi. Yuk kita bedah. Edo Tensei atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Reanimation Jutsu adalah teknik terlarang dalam dunia Naruto yang diciptakan oleh Tobirama Senju, Hokage kedua. Teknik ini memungkinkan pengguna untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati, tapi bukan sebagai manusia biasa. Mereka dihidupkan dalam bentuk tubuh yang abadi, tidak bisa merasakan sakit, dan hanya tunduk pada perintah orang yang sudah menghidupkan mereka. Tapi, Edo Tensei bukanlah teknik yang bisa digunakan sembarangan. Ada beberapa syarat penting untuk mengaktifkannya. Pertama, pengguna butuh sampel DNA orang yang dihidupkan kembali, seperti rambut, darah, atau bagian tubuh lainnya. Kedua, pengguna membutuhkan tubuh hidup sebagai wadah atau medium. Dan terakhir, segel khusus digunakan untuk menyempurnakan proses pemanggilan. Tobirama menciptakan teknik ini awalnya sebagai alat untuk mendukung jurus peledak tanpa henti seperti yang sudah dia jelaskan di PDS 4. Penggunaan jurus ini melenceng jauh dari tujuan awalnya. Setelah kematiannya, teknik ini jatuh ke tangan yang salah, seperti Orochimaru dan Kabuto digunakan untuk tujuan jahat. Bahkan Tobirama sendiri merasa terkejut karena tekniknya disalahgunakan. Ketika Edo Tensei diaktifkan, jiwa orang yang sudah mati dipanggil dan dipaksa masuk ke tubuh yang sudah dipersiapkan. Tubuh ini kemudian diubah menjadi versi abadi dari orang yang dipanggil, lengkap dengan kemampuan dan jutsu mereka semasa hidup. Namun, ada satu kelemahan utama Edo Tensei. Meskipun tubuhnya Meskipun tubuhnya abadi, jiwa orang yang dipanggil tetap memiliki kesadaran. Artinya, jika mereka memiliki kemampuan yang cukup kuat, mereka bisa melawan kontrol pengguna dan bahkan membebaskan diri dari teknik ini. Teknik ini menimbulkan pertanyaan moral. Apakah benar memaksa jiwa orang yang sudah mati kembali ke dunia hanya untuk dijadikan senjata? Dalam beberapa kasus, shinobi yang dihidupkan dengan Edo Tensei merasa tersiksa karena mereka dipaksa untuk melawan orang-orang yang mereka cintai atau menghancurkan tempat yang pernah mereka lindungi. Naruto, sebagai tokoh utama, seringkali menentang penggunaan teknik ini karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kehormatan shinobi. Namun, di sisi lain, teknik ini memberikan peluang untuk mendapatkan kekuatan besar yang bisa mengubah jalannya perang. Madara Uchiha adalah salah satu pengguna Edo Tensei paling menakutkan. Dia bahkan mampu membebaskan dirinya dari kontrol Kabuto dan bertarung dengan bebas. Edo Tensei memiliki batasan. Jika jiwa seseorang yang sudah disegel menggunakan teknik lain seperti Reaper Death Seal, mereka tidak bisa dipanggil kembali. Teknik ini hampir tidak memiliki cara untuk dihentikan, kecuali penggunaannya sendiri melepaskan segelnya atau jika orang yang dihidupkan memutuskan untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Bayangkan menghadapi shinobi legendaris seperti Hashirama Senju atau Itachi Uchiha yang dihidupkan kembali dengan Edo Tensei. Mereka tidak hanya memiliki semua kemampuan mereka semasa hidup, tetapi juga tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Inilah alasan mengapa Edo Tensei dianggap sebagai teknik yang sangat berbahaya. Namun,
teknik ini juga memiliki resiko besar bagi pengguna. Jika orang yang dipanggil berhasil membebaskan dirinya, mereka bisa menjadi ancaman serius, bahkan untuk orang yang memanggil mereka. Jadi, Edo Tensei memang teknik yang sangat luar biasa, tapi juga penuh kontroversi. Ia mengaburkan batas antara hidup dan mati. Kalau kamu berada di dunia shinobi, apakah kamu akan memilih menggunakan teknik ini ataukah memilih untuk menghormati kedamaian jiwa orang mati? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.